Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada suara hujan ya, mungkin lebih syahdu kali ya. Kebetulan saya rekam ini pas hujan, jadi suara saya sama suara hujan semoga dominan suara saya dan semoga materi ini bisa memahamkan Anda semua dari yang tidak paham menjadi paham. Nah, hari ini saya akan membahas tentang lapisan OSI atau referensi model OSI. Kalau kemarin sudah dibahas tentang apa itu komunikasi data, apa itu jaringan komputer, komponennya apa saja, kemudian model jaringannya apa saja. Nah, di sini saya akan membahas tentang model OSI, di mana di model OSI ini merupakan gambaran ketika kita satu kali komunikasi. Nah, jadi perlu dipahamkan dulu pengertian komunikasi datanya. Kemarin dijelaskan komunikasi data itu adalah ada sumber, ada penerima pesan, di mana yang ingin disampaikan itu adalah sebuah pesan melalui sebuah media. Media transmisi di sini bisa berupa kabel atau non kabel. Nah, itu pengertian dari komunikasi data. Jika dikembangkan lagi, semisal dari komunikasi ini, dari sumber dan penerimanya itu bisa sharing file, bisa sharing printer, bisa terima data. Nah, itu bisa dikatakan sebuah jaringan komputer. Nah, di mana catatan untuk jaringan komputer dari sumber dan penerima ini punya alamat IP sehingga bisa bertukar data. Itu adalah pengertian komunikasi dan pengertian dari jaringan. Nah, bagaimana perjalanan komunikasi ini akan dibahas di lapisan OSI. Tujuan dari materi ini yang pertama, diharapkan Anda paham tentang apa itu lapisan OSI, tahapan lapisan OSI, device apa saja yang digunakan di setiap tahapan lapisan OSI. Nah, jadi tadi saya bilang OSI itu apa sih? Nah, OSI itu sebenarnya kepanjangan dari Open System Interconnection. Nah, lapisan OSI ini dimunculkan oleh ISO pada tahun 1947. Tujuannya untuk memfasilitasi bagaimana sebuah komunikasi ini terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware atau software di tingkat underlying. Kemudian open dalam OSI itu digunakan untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkatnya atau secara tidak langsung ini bisa menimbulkan modularity atau dapat dibongkar pasang. Modularity seperti pada gambar di sini dicontohkan ada jasa antar atau jasa kurir. Di sini untuk level transportasinya itu tidak penting, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara paket bisa sampai ke pesawat. Jadi paket ini akan dikirim ke Toronto. Nah, bagaimana paket ini bisa sampai ke pesawat, entah itu mau naik truk atau naik kapal. Nah, itu yang penting bagaimana paket ini bisa nyampe ke pesawat sehingga paket bisa sampai ke Toronto. Nah, itu contoh dari modularity. Kemudian di sini OSI layer itu ada 7. Nah, lapisan yang pertama itu physical layer, data link, network, transport, session, presentasi, dan aplikasi. Nih, saya langsung ke gambar ini, saya jelaskan gambar ini. Nah, tadi dikatakan lapisan OSI itu ada 7, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Sebenarnya ini ada 2, kalau ada 2 PC berarti
layernya ada dua, kanan kiri. Nah, masing-masing komputer atau masing-masing sumber atau pengirim ini tahapan OSI-nya sama. Bisa mulai dari bawah ke atas, dari physical layer sampai ke application, bisa dari atas ke bawah, dari application ke physical. Nah, cuma di sini saya jelaskan yang satu dulu. Ini ceritanya satu PC. Nah, lapisan yang paling bawah itu adalah physical layer, fungsinya untuk mengirim data. Jadi yang bekerja di sini itu adalah media transmisi. Nah, media transmisi di sini berarti ada kabelan RJ45, di sini ada NIC, ya, ada hub, itu device-nya, lapisannya namanya lapisan fisikal. Nah, kemudian dari fisikal ini data akan dirubah menjadi bit, yaitu 1 dan 0. Bit itu berupa bilangan biner 1 dan 0. Nah, bit sama byte itu beda ya. Ini yang bit BIT, bukan BITE tapi BIT, bit. Nah, kalau bit itu kan bilangan biner 1 dan 0, merubah pesan. Nah, misal saya mengirim pesan ke Hussein, nah, Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum ini akan dipecah menjadi bilangan bit karena sistem tidak mengetahui bahasa manusia, makanya harus dikonversi ke bilangan biner 1 dan 0. Nah, device-nya itu adalah kabel, kabelan, ada MIC, ada hub, gitu ya, di physical layer. Kemudian setelah pesan itu dipecah menjadi bilangan bit, nah di sini akan menjadi sebuah frame di data link layer. Nah, di sini yaitu menambahkan MAC address pada paket. Nah, device yang bekerja di sini itu adalah switch. Pada data link layer dia punya protokol. Nah, protokol itu adalah aturan atau ketentuan yang ada di layer tersebut atau lapisan tersebut. Nah, kemudian setelah dari data link layer yang berupa paket tadi atau frame itu akan diubah menjadi segmen di network layer. Realisasinya di sini itu adalah alamat IP. Menambahkan alamat jaringan pada paket. Nah, device yang di sini itu ada router, ada switch. Nah, kemudian sampai ke transport layer itu nah, ini adalah mengatur flow control, ACK, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Transport layer itu adalah penyaluran datanya. Nah, di sini ada TCP dan UDP. Nah, kemudian dari transport layer pengantaran datanya atau flow kontrolnya. Nah, kalau terkirim akan lanjut ke session layer, tapi kalau tidak akan memberikan perintah error. Nah, kemudian ada session layer di sini. Nah, di sini ada mode transmisi, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Kalau simplex itu satu arah, di mana sumber akan menjadi sumber selamanya dan penerima menjadi penerima selamanya. Contoh kemarin saya contohkan itu adalah pesawat radio atau pemancar radio dan pesawat TV. Nah, TV itu kan dia kalau radio itu kan dia memancarkan siaran atau gelombang elektromagnetiknya. TV pun sama, dia menampilkan di layar. Kemudian ada hub duplex, di mana di satu sisi sumber dan penerima bisa berubah posisi secara bergantian. Jadi contohnya seperti ini. Saya sebagai sumber ngirim ke Mas Husen sebagai pengirim itu satu alur selesai dulu baru bisa berubah. Jadi saya kirim pesan ke Mas Husen dulu, diterima oleh Mas Husen. Ini kan saya sebagai sumber, Mas Husen sebagai penerima. Kemudian
ketika data itu sudah sampai di Mas Husen dan Mas Husen ingin mengirim ulang data ke saya, nah ini kan sudah berubah posisi. Nah, yang awalnya Mas Husen itu sebagai penerima, sekarang Mas Husen sebagai pengirim dan saya sebagai penerima. Ini maksudnya half duplex. Di satu sisi bisa sebagai sumber dan penerima secara bergantian eh, tidak dalam waktu yang sama. Nah, kemudian yang full duplex ini adalah sumber dan penerima bisa pindah posisi pada waktu yang bersamaan. Contohnya saya ngirim data ke Mas Husen. Di satu sisi Mas Husen juga bisa telepon ke saya. Saya ulang kembali, saya ngirim data ke Mas Husen, saya sebagai sumber, Mas Husen sebagai penerima. Di satu sisi Mas Husen sedang telepon pacarnya, misal. Jadi Mas Husen untuk kasusnya Mas Husen, berarti kan Mas Husen sebagai sumber, pacarnya sebagai penerima. Nah, jadi di sini Mas Husen ada dua posisi: penerima dari data saya, sumber ketika dia telepon pacarnya. Nah, itu adalah full duplex. Nah, itu di layer session atau lapisan session. Kemudian lapisan berikutnya itu adalah presentation layer. Nah, di mana fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Kalau tadi di physical layer itu merubah pesan menjadi bilangan biner, nah sekarang kalau tadi memecah, kalau ini membentuk dari bilangan biner tadi dibentuk menjadi data yang bisa dipahami. Contoh di sini, kalau saya ngirimnya gambar, berarti bentuknya JPEG. Kalau saya ngirimnya data, semisal Word, berarti bentuknya Word. Nah, ini di presentation layer. Kemudian di application layernya itu contohnya adalah semisal situsnya www atau email. Semisal saya ngirimnya lewat email atau WA. Nah, itu adalah application layernya, jadi bentuk aplikasinya. Nah, tahapan ini itu adalah satu kali kita komunikasi di satu PC atau satu sumber. Nah, jadi kalau semisal ada dua gambar lapisan OSI, berarti satu sisi sebagai sumber, satu sisi sebagai penerima. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua lapisan OSI. Ceritanya ada dua buah komputer dihubungkan dengan media transmisi kabel. Ada device A sama device B namanya. Satu sisi sebagai pengirim, satu sisi sebagai penerima. Nah, di sini sama-sama melalui tahapan oscillator. Nah, alurnya bisa dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas itu ketika A ini sebagai sumber, dia dari bawah ke atas. Nah, ketika sampai ke B, nah dia dari atas ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, itu tentang lapisan OSI. Nah, fungsi dari lapisan OSI ini, sebentar. Fungsi dari lapisan OSI ini, ketika terjadi error, nah, si admin jaringan bisa mengecek ulang berdasarkan lapisan OSI. Jadi, semisal ternyata printer yang disaringkan di ruang marketing itu matinya kenapa? Nah, ada banyak kemungkinan di sini. Nah, agar pekerjaan kita lebih efektif dan efisien, kita bisa menggunakan lapisan OSI ini. Ya, misal kita cek dari bawah. Di physical layer itu kan media transmisi, kita lihat kabelnya, kabelan sama kabel hub atau switch-nya itu bagaimana, terkoneksi atau enggak, masih nyambung atau enggak. Nah, ketika di sana tidak terjadi error, kita naik. Nah, kita lihat komputer masing-masing
marketingnya, komputernya terkoneksi dengan kabel atau enggak. Oh, ternyata terkoneksi. Kalau terkoneksi berarti kita lihat sharing printernya. Di tempatnya si servernya, server kita install aplikasinya, aplikasi software printernya tadi. Nah, itu masih jalan atau enggak, terus sharingnya masih on atau enggak. Nah, itu dicek. Kalau semuanya terdeteksi, nah kita tahu kesalahannya di mana. Nah, itu ya. Makanya ketika Anda menjadi seorang admin jaringan dan terjadi error di jaringan, saran saya silahkan mengecek permasalahan itu, error itu dengan lapisan OSI. Kita cek dari bawah. Dari bawah itu dari apa? Dari kabelnya. Nah, baru dari kalau kabelnya tidak ada, kemungkinan dari sistemnya, gitu ya. Itu sekilas tentang lapisan OSI, di mana dari lapisan OSI ini, tadi kan rangkaian dari pengertian komunikasi data, pengertian jaringan, kemudian ada media transmisi, kemudian ada lapisan OSI, kemudian dari sini saya akan membahas tentang pembagian alamat IP, di mana sebuah PC dikatakan jaringan jika dia ada alamat IP dan bisa bertukar data. Nah, bisa bertukar data itu kalau ada IP-nya. Nah, bagaimana cara kita men-setting IP di masing-masing PC, itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Itu dari saya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.